Masa pada online? Kalau kan online karena kepaksa aja. Suara saya terdengar, oke, bagus sekali. Tes, suaranya terdengar ya? Terdengar Bapak. Terima kasih, selamat pagi. Terima kasih Mas Akmal, kasih jempol Mas Akmal, luar biasa Mas Akmal. Saya pakai topik kayak Donald Trump ya, Donald Trump gila banget tuh. Nyerang sesuatu yang nggak pernah dipikirkan orang, nyerang dia, Iran ya. Soalnya nggak ada negosiasi, selesai gitu. Gila banget perang. Emang orang ya, perang, terus. Di tengah-tengah, moga-moga nggak ada halangan, nggak ada masalah ke Indonesia ya. Saya kira begitu ya, harapan saya seperti itu. Indonesia moga-moga nggak ada masalah. Nanti ini saya rekam, nanti rekamannya bisa saya berikan pada Anda. Nanti bisa saya matikan ya, supaya nanti ada orang-orang kadang-kadang yang anak-anak itu yang cuma naruh, ya, kemudian ditinggal itu sampai akhirnya terekam lama, ya 2 jam. Apa sih ngajarnya 2 jam? Nggak pernah ngajar 2 jam, dari 2 jam. Saya lihat dulu 2 jam, ternyata 2 jam setengah. Wah, siapa ini? Ternyata kemudian, ternyata ada orang lain. Terima kasih Mbak Sarah Sabita yang membuka. Ini saya tidak menerima kepala isnoteker itu yang ada dan ganggu ini. Kalau teker ini kalau teker itu ini tolong ini. Oke. Saya minta bantuan Mbak Adilia kalau seandainya ada yang tidak menggunakan emailnya ya Mbak Maria Winona. Permisi Bapak, mohon izin bertanya. Ini Zoom-nya untuk semua kelas atau bagaimana? Kelas ya, semua kelas. Semua kelas, siap. Ini Terima kasih. pengantar untuk pertemuan rutin per kelompok ya. Nah, ini sudah ada pertemuan per kelompok ya. Minggu ini, tidak tunggu minggu yang akan datang. Tidak ingin minggu depan, tapi minggu ini sudah pertemuan per kelompok ya. Jadi ini hanya sebagai pengantar saja untuk minggu ini ya. Pengantar untuk minggu ini untuk pertemuan kelompok ya. Pertemuan kelompok yang dilakukan setiap hari ya, kecuali hari Selasa, dan karena hari Selasa besok saya ke rumah sakit, dan kalau ke kampus balik terlalu ngoyo saya. Terus kemudian Kamis saya mungkin saya usahakan ke kampus, meskipun saya bisa janji, dan Jumat saya nggak bisa ke kampus karena saya harus ke rumah sakit lagi. Ya, begitulah saya ya, saya rumah sakit ke rumah sakit, kalau ke rumah sakit puskesmas, kalau puskesmas rumah sakit. Harus seperti itu ya, sudah di atas 60 ya, berarti 61, karena kurang olahraga dan terlalu gemuk. Anda jangan terlalu gemuk lah ya. Jadi ini warning untuk yang terlalu gemuk ya. Ini warning ya, karena kemudian saya punya kelemahan di lutut ya. Jadi lutut itu sudah mengalami pengapuran. Jadi bantalannya itu sudah menipis. Jadi yang satu grade 4, yang satu grade 3. Yang sebelah sini itu kanan itu grade 3, yang sebelah kiri itu grade 4. Makanya saya pakai tongkat untuk mengurangi tumpuan beban di sebelah kiri. Pakai tongkat itu beban di sebelah kiri, dan saya nggak bisa naik tangga. Ya. Makanya saya minta maaf betul kalau Anda masa tidak nyaman dengan perkuliahan sepanjang ini. Saya pribadi sangat tidak ingin untuk online ya, sangat tidak ingin, karena spirit dosen itu muncul di online, di offline ya. Semangat saya, kira saya,
kemudian mungkin pola pikir, segala macam itu muncul di offline. Saya punya seorang mahasiswa ya, saya jadi dosen ya, orangnya nggak senang dengan saya deh. Memang dia, aduh, saya termasuk dosen yang tidak terlalu disukai oleh dia, gitu ya. Dosen yang serius. Tetapi spirit saya itu masuk. Dia kuliah pakai pakai membuat film, kemudian pakai film dan seterusnya, gitu ya. Jadi spirit saya masuk, saya ketawa-ketawa aja. Itu nggak suka sama saya boleh, tapi apa yang saya lakukan itu kamu lakukan. Artinya di dalam hati kecilnya dia sudah menaruh rasa hormat dan mengapresiasi saya. Dan itu hanya bisa masuk di offline, tidak di online ya. Tidak di online ya. Di offline ya. Di online itu tidak bisa masuk. Ya, salah sedikit sudah ini, apalagi belum lagi perhatian Anda kurang. Mbak Sarah masih bagus misalnya tampil gambar kan kalau dia ada di situ. Tapi yang lainnya belum tentu seperti itu. Mbak Syafina, saya terima kasih sekali yang menaruh perhatian pada saya. Baik, terima kasih. Jadi pertemuan ke depan malam minggu ini itu akan dibagi per kelompok ya. Kelas A, B, dan mungkin C bisa dengan saya. Kelas D, E, mungkin dengan Bu Dita, dan kelas selanjutnya dengan Bu ABC dengan saya ya, bisa ketemu dengan saya. Ya, per kelompok 55 pertemuan kira-kira antara 30 sampai 40 menit ya per kelompok, karena saya akan membantu Anda tugas kelompok yang ada di Sosikin itu saya berikan menjadi tugas-tugas individu. Nah, dari Sosikin itu kan ada tugas besarnya nih. Nah, tugas besarnya misalnya ingin memetakan atau apa, saya nggak tahu tugasnya itu, nanti ketika saya tahu nanti saya breakdown menjadi tugas-tugas individu. Tugas lamanya tetap, tugas individunya tetap sebagai bagian di mata kuliah kuantitatif ya, mata kuliah kuantitatif ya. Tugas kelompoknya di sana, pengolahan datanya tetap nanti pengolahan datanya per individu masuk di statistik ya. Jadi Anda nanti akan tahu statistik ngolah datanya kayak apa sih, masukin data kayak apa sih. Anda masukin data semua kelompok ya. Semua orang, satu kelompok itu ada 20 orang, ada 5 orang, setiap 5 orang itu ada 20 responden, berarti ada 100 responden. Anda masukkan ke dalam SPSS ya. Anda belajar sini memasukkan itu ya ke dalam SPSS. Nah, SPSS pertama ke dalam Excel dulu yang paling mudah, kemudian ke SPSS. Anda masukkan dulu. Setelah dimasukkan, kemudian Anda mengolah data kelompok dan mengolah data individu. Data kelompok mana? Data yang miliknya ketua kelompok. Kelompok yang Anda pilih. Tetapi data individu, data yang dari Anda sendiri. Nah, itu yang menjadi kata kuncinya. Ya, jadi integrasi 3 mata kuliah. Jadi ketika mata kuliah ini Anda tidak bisa memenuhi syarat, maka mata kuliah ini, mata berikutnya di sebelum maju tidak bisa memenuhi syarat. Ya, jadi saling berantai. Di kualitatif juga nanti begitu. Kualitatif juga begitu. Kenapa? Kalau saya sama Bu Dia berpikir ya, sama Pak Abang, mahasiswa 12 mata kuliah. Nah, 12 mata kuliah kalau tagihannya semua sama gitu ya, artikel semua sama ya tentunya beban Tuhan berat pada mahasiswa. Anda bikin makalah penelitian 12 itu berat. Menurut kami ya, menurut saya pribadi ya, kan? Gak pernah sungguh-sungguh itu ya, rugi gitu ya. Udah turun lapangan gak pernah sungguh-sungguh itu rugi. Kalau saya yang menginginkan ya 3 mata kuliah, tapi sungguh-sungguh, tenanan loh, ya wes loh, dan bisa untuk jurnal. Ya. Tahun yang kemarin itu ada mahasiswa yang dari mata kuliah ini masuk ke Sinta 2 dari mata kuliah ini. Nama keduanya saya enggak. Nama keduanya adalah pembimbing akademiknya, sekaligus sebagai pembimbing skripsinya. Tidak pada saya. Artinya apa? Saya tidak meraih keuntungan apapun dari Anda, kecuali juga mata kuliah ini. Ya. Ada yang nulis masuk ke Sinta 3, ada yang ini di mata kuliah kualitatif. Pak, ini Pak dari artikel kualitatif. Bapak namanya Bapak nggak saya masukkan, nggak masalah.
bisa masukkan di ucapan terima kasih sekali gitu ya. Ya sudah. Jadi dari mata kuliah ini harapan saya seperti itu. Jadi 3 mata kuliah yang terangkum di semua ini, ya, semua. Ya. Baik, bagaimana tentang mata kuliah dengan variabel-variabel yang ada di kalau kemarin kan saya sudah bercerita nih, ya variabel saya bercerita dulu yang ini dulu lah, ya kemarin yang ini ya, saya tunjukkan ini dulu ya. Oke, kita lihat ya. Kemarin kan saya sudah melihat ini kan, ya kan, yang tidak boleh diteliti itu yang ini, hubungan simetris dan hubungan timbal balik. Ya. Hubungan simetris ini kan Bapak ini nggak bisa diteliti ya. Yang bisa diteliti mana? Hubungan yang asimetris. Ya. Stimulus respon, ada stimulus, ada respon. Stimulus, bukan stimulus ya. Stimulus kan, waduh, ada namanya sistem menjadi tersinggung. Pak, Bapak ini pelecehan stimulus, Pak. Ya. Nah, stimulus itu rangsangan ya. Ada rangsangan, ada respon. Itunya jadi kalau orang akan diperlukan sesuatu, maka dia akan merespon sesuatu. Ya. Ya, misalnya ada aturan lalu lintas. Ya. Aturan lalu lintas, diberikan aturan lalu lintas, maka dihitung ketaatan pengendara. Nah, itu stimulus sama respon. Ada sanksi tegas tentang nyontek, misalnya. Kemudian dihitung, kemudian apa lagi? Kejujuran. Ya. Ada disposisi respon. Nah, diskusi itu kita juga bertindak ya, disposisi respon terhadap responnya dia ya. Itu ya. Kemudian ada ciri individu atau disposisi terhadap disposisi ya. Individu terhadap disposisi atau tingkah laku. Ya, saya dewanya orang miskin, maka tindakan saya menerima suap pada waktu pemilu atau money politik. Nah, kemiskinan seseorang menyebabkan semakin miskin seseorang, semakin dia cenderung untuk menerima money politik ya, politik yang duit ya. Itu di mana? Di pemilu kah? Di pilkades kah? Dan seterusnya. Prekondisi akibat tertentu, hubungan yang imanen dan tujuan dan cara. Ini dipertegas dalam contohnya kalau Anda lihat di bukunya ini ya, bukunya ini Anda bisa lihat ya, bukunya si ini ya, Anda lihat ya, Anda boleh buku itu boleh ini ya, boleh pinjam segala macam terserah ya. Ya. Di buku ini ya, coba Anda lihat nanti di halaman ini ya, halaman di buku yang saya itu halaman 56 ya. Ya. Yaitu disposisi ya, partisipasi mempengaruhi perilaku seseorang ya, kontrasepsi ya. Ini sinulis ini adalah orang masih Singarimbun, ini orang kependudukan ya, bukan Effendi ya. Nah, ini hubungan konsepnya. Konsepnya itu partisipasi mempengaruhi perilaku kontrasepsi. Maka dijadikan antara variabel apa? Frekuensi yang bisa diukur. Frekuensi menghadiri ceramah KB karena berpengaruh terhadap tingkat atau terhadap kesediaan pemakaian kontrasepsi. Karena dia sering datang di tempat ceramah KB, maka dia akan menerima atau memasang pemakaian kontrasepsi ya, pemakaian kontrasepsi itu macam-macam ya. Kontra itu artinya berlawanan, sepsion itu hubungan ya, jadi pertemuan ya. Jadi kontrasepsi itu adalah alat untuk mencegah pertemuan sel kelamin laki-laki dan sel kelamin perempuan ya. Sel telur dan sperma boleh ketemu gitu ya. Nah, caranya macam-macam ya. Kita pakai kondom, pakai kondom, pakai pil, pakai macam-macam. Yang hormonal itu pil ya, pil, norplan, kemudian suntik itu hormonal.
itu ada beberapa dokter menyarankan tidak seperti itu karena berpengaruh pada potensi untuk terkena gitu ya. Jadi kalau sarannya yang non hormonal ya IUD atau apa ya. Misalnya seperti itu. Ciri individu terhadap tingkah laku, ini status sosial ekonomi, terhadap fertilitas, mobilitas atau berlaku politik ya. Pendapatan warga ya, berpengaruh pada jumlah anak yang dilahirkan itu. Kalau dia warganya ekonominya bagus, maka jumlah anak yang hidupnya lebih bagus ya. Ya itu. Makanya ada pertanyaan, ada orang miskin kok anaknya banyak, mereka ambil berkali-kali ya. Ambil berkali-kali, apakah kemudian diikuti oleh anak yang hidup itu ada atau tidak. Kemudian tahun diikuti dengan frekuensi pindah, partisipasi politik, dan seterusnya. Ya. Kemudian ciri individu disposisi, ini ciri individu disposisi itu tidak bertindak ya. Ciri individu misalnya fisik yaitu terhadap disposisi ya, ciri individu ya. Apa fisik apa perempuan jenis kelamin tetap mempengaruhi tentang perilaku kontrasepsi gitu. Apakah misalnya perempuan atau laki-laki jenis kelamin itu mempunyai kontrasepsi. Ada yang menulis bahwa ada perbedaan dorongan untuk memilih kontrasepsi ya. Pada laki-laki misalnya nggak suka kondom, pada perempuan lebih suka itu ya. Kalau misalnya itu kondom itu ya. Jadi pada perempuan tidak suka hormonal segala macam. Pada laki-laki ya pakai itu aja gitu ya. Enak bisa pakai setiap saat. Gitu. Ini pada kasus KB ya, pendudukannya. Nanti pada kasus ini pada kasus apa misalnya pemilihan bupati atau pada kasus apa bisa dilakukan di sosiologi. Prakondisi mempengaruhi akibat tertentu ya. Jaminan pemerintah mempengaruhi kebebasan pers. Ya. Kalau kemudian apa misalnya, apakah jaminan mobil CKN mempengaruhi mempengaruhi dorongan untuk memeriksakan kesehatan misalnya. Dulu orang takut ke rumah sakit ya, intinya uang ya. Saya juga kemarin diberitahu lagi melakukan tindakan pada saya tanya pakai BPJS apa enggak ya? Ya pakai BPJS ya aman-aman saja. Ya. Cara tujuan ketekunan mempengaruhi keberhasilan, jam kerja sehari-hari mempengaruhi pendapatan orang. Ini contoh-contohnya di halaman 56 ya. Kemudian di halaman, nah ini nanti ada variabel pengaruh dan terpengaruh ya. Variabel penekan ya, ini ada di sini ada variabel ya. Variabel itu variabel pendidikan mengaburkan hubungan. Variabel pendidikan menjadi penekan ya. Jadi mengaburkan hubungan penekan ya. Jadi harusnya ada hubungan, tetapi ketika masuk variabel itu menjadi tidak ada hubungan. Itu namanya variabel penekan. Nah, variabel pengganggu itu seharusnya ada hubungan, tetapi kemudian ternyata tidak ada hubungan. Itu menjadi variabel pengganggu ya. Jadi kebalikannya, menekan hubungan seharusnya ada, menjadi nggak ada. Itu penekan. Tapi yang seharusnya tidak ada menjadi ada, itu namanya pengganggu ya. Ini kalau dicoret kayak gini nih loh. Nah, hal yang penting terjadi antecedent itu sebelum terjadi antecedent ya, pakai pendahulu ya. Nah, ini variabel antecedent ini namanya ya, variabel antecedent ya. Atau sosial ekonomi mempengaruhi pendidikan anak ya, pendidikan anak mengenai pendidikan politik ya. Ini variabel antecedent. Anda bisa melihat itu. Ada lagi variabel kontrol. Nah, ini contoh-contoh variabel asimetrik di Indonesia. Di halaman 69. Saya secara pribadi sudah mengkategorikan beberapa variabel yang ada di sosiologi ya. Saya akan berhentikan ini yang makanya ini nanti kita ketemu ya. Karena pakai teori yang mana gitu ya. Variabel di sosiologi ya. Ini identifikasi variabel sosiologi. Nah, ini dia. Saya identifikasi rajin ya.
saya melatar belakang di sini ada backgroundnya, nanti saya kirimkan pada Anda semua ya. Jangan khawatir ya. Nah, ini M2M misalnya bentuk solidaritas ya, atau solidaritas kan variabelnya dua, solidaritas mempengaruhi integrasi sosial. Intinya seperti itu. Solidaritas mempengaruhi integrasi sosial ya. Maka variabelnya apa? Nah, ini ada variabel inclusivitas, skill, cohesiveness, solidaritas indeks ini, community solidaritas indeks, bentuk hukum, itu juga spesifikasi pekerjaan. Ini indikator-indikatornya yang menjadi variabel yang mandiri ya. Compounding ini sebanyak variabelnya compounding ini ya. Compounding itu artinya apa? Variabel yang terhimpun atas dasar variabel-variabel yang lain. Makanya ada ini variabel yang lain. Skala ini ya ini. Kemudian integrasi sosial berarti nggak bunuh diri. Nah, cari datanya di mana ya? Di puskesmas, rumah sakit atau polisian ya. Bunuh diri itu nggak bisa dicari data di ya. Nggak bunuh diri nggak bisa. Jadi apa namanya? Unit analisisnya apa? Unit analisisnya adalah masyarakat ya. Nanti Anda akan lihat bahwa nanti makanya saya ingin ketemu setiap rutin saya jelaskan ada di dalam kuantitas itu ada namanya populasi, ya. Populasi ada yang namanya sampling ya. Nah, populasi ini tergantung unit analisis yang diteliti ya. Jadi itu penting unit analisisnya apa? Ya. Unit analisis partai sosial adalah masyarakat ya. Masyarakat, tapi bisa juga misalnya Anda mengatakan pada individu yang mana? Apakah individu itu mewakili keluarganya atau individu secara asli individu? Misalnya perilaku pemilih ya, itu individu rasisnya. Ya. Perilaku pemilih itu individu rasisnya, ya. Jadi tidak masyarakat. Ya. Nah, ini nanti yang akan kita diskusikan. Nanti kalau sudah praktek Anda akan tahu. Oh ini toh ya. Nah, ini tidak bunuh diri ada namanya Social Anxiety Index, indeks kekhawatiran sosial. Lebowitz ini yang melakukan Lebowitz. Jadi itu ada yang kecemasan ya. Nah, kalau orang cemas itu, ini perlu diukur ada kecemasan enggak. Aku nanti kalau keluar malam takut nih, takut berkosa nih, aku takut dirampok, takut ini kecemasan. Nah, dan ini berarti integrasi sosialnya sudah runtuh ya. Ada tingkat kejahatan, katanya apa? Satraskin, crime index ya, crime index. Semakin kejahatan itu bersifat fisik itu semakin menunjukkan bahwa masyarakat itu sebenarnya integrasi sosialnya sudah rendah ya. Ada yang perampokan segala macam itu, apa dibalik perampokan segala macam itu adalah iri-hatian antara orang kaya dan miskin, ada jenjang di situ ya. Cuma tidak terekam secara statistik, terekam melalui tingkat kejahatannya, ya. Jadi kalau kejahatan semakin eksplisit itu sebenarnya semakin menunjukkan bahwa ada ketimpangan yang besar antara yang miskin dan kaya. Tingkat migrasi, dorongan migrasi. Katanya ada anuitas disebut dengan anuitas indeks. Ya. Anuitas indeks itu diukur ya. Kemudian Karl Marx ini tokoh yang lain, Karl Marx ini yang unik ya, Karl Marx ini agak unik. Nah, itu ini indikator, ini variabelnya, ini indikator-indikatornya. Status dalam proses produksi itu dilihat di struktur organisasi atau kepemilikan modal ya. Dia ada di mana? Ya. Kepemilikan modal, status dan pekerjaan, kepemilikan modal, jumlah saham yang dimiliki, alat produksi yang dimiliki ya. Eksploitasi dari apa? Sarana tempatnya buruk atau bagus. Apa kriterianya? Kamar mandinya cukup apa enggak? Nah, kamar mandi pekerjanya perempuan semua, kamar mandinya cuma satu. Nah, itu yang nggak memadai ya. Makanya banyak kasus di kantor-kantor di pabrik-pabrik itu perempuannya mengalami penyakit invasi saluran kemih ya. Kemih. Kenapa demikian? Karena menahan pipis ya. Nah, jadi Anda bisa tahu sendiri ya. Kamuannya cuma satu ya, antri ya. Pegawainya 100, Anda bisa bayangkan sendiri ya.
mau pipinya gimana, ditahan-tahan, gak minum, kena ginjal itu, udaranya panas ya. Jadi itu gimana ya, itu tatanan wacana buruk ya. Karena bisa lihat di pabrik itu panas sekali udaranya kan. Dan akhirnya apa ya? Akhirnya ya itu tadi ya. Akhirnya menjadi apa? Menjadi apa? Tidak apa? Tidak apa namanya? Tidak baik ya. Nah, kualitas tempat kerja, dinding, lantai, listrik ya, panas kayak gitu. Waktu kerja, kalau dia ada 8 jam itu dianggap eksploitatif. Sekarang ada kerja boleh, ini nggak saya hitung ya lembur ya. Apa ini bagian dari loyalitas? Kata loyalitas itu sebenarnya kata yang menunjukkan eksploitasi. Nggak boleh. Di luar negeri kalau kita ketahuan kerja di luar jam, marah-marah bosnya. Ya, karena dia akan ditegur dan perusahaannya akan di-ban itu ya. Kalau sudah di-ban kan nggak bisa bikin usaha. Di Jepang itu ya misalnya saya membersihkan ya, nggak selesai, kemudian apa saya bagian membersihkan, saya tambah jam nih supaya loyalitas. Marah-marah bosnya. Karena saya bikin bosnya itu marah-marah dia. Karena dia akan di-ban ya sama pemerintah ya. Kalau sudah di-ban, sudah diberi warning, maka dia akan jatuh di dalam hubungan dengan kliennya ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dia akan jatuh misalnya, dia nggak dipercaya lagi ya. Kerja yang membahayakan tanpa perlindungan apa kerja ya, tukang las nggak pakai kacamata gitu ya. Lalu kalau pendidikan gimana itu macam-macam ya. Itu tanpa perlindungan kerja ya, kerja yang membahayakan ya. Di luar negeri kerja-kerja yang membahayakan itu gajinya gede. Kenapa Anda tanya di pantai itu gajinya besar sekali ya. Gajinya besar, liburnya panjang ya. Kenapa? Karena risikonya besar. Semakin besar risikonya, semakin besar gajinya. Anda tanya, Pak dokter kok gajinya besar Pak? Iya, risikonya semakin besar dengan dia terima. Pak guru kenapa kok rendah Pak? Risikonya gak ketok, tapi gue memang 25 tahun lagi akan terlihat. Bangsanya hancur apa orang. Saya dulu pernah ngancam seorang dokter ya. Dokter itu dokter anak itu ya. Suka kasih kami ya biasa lah, saya sering itu kasih obatnya mahal segala macam. Saya tanya gini, dok saya tahu kenapa Anda dibayar mahal. Kenapa? Si dokter panjang. Dan risikonya itu cepat kelihatan. Kayak obat terus isu mati gitu. Kayak obat isu mati kan ketok gitu ya. Nah, terus kalau saya itu nggak masalah dok, gaji saya memang kecil gitu. Terus gimana? Nanti dia dok 25 tahun lagi bangsamu diambil orang. Gimana? Risiko kami itu kecil memang. Tapi akibatnya yang luar biasa. Di 25 tahun yang akan datang gitu. Ya, satu generasi gitu ya. Jadi kalau saya kayak gini mentalitasnya, kalau Anda saya anggap saya korupsi ya risikonya Anda jadi korupsi semua nanti. Makanya saya katakan saya sebenarnya nggak ingin online itu, saya inginnya offline. Makanya saya tawari nanti per kelompok. Waktunya memang lebih panjang. Iya, aja saya nggak 20, nggak 100 menit, tapi bisa beratus-ratus menit. Tapi itu tidak apa-apa itu. Lebih baik bagi saya, gitu. Saya bisa makan dengan nyenyak, anak-anak saya bisa makan dengan baik daripada saya harus ini. Dan itu mengajarkan Anda spirit tentang pengabdian, profesional pengabdian itu. Tapi bukan berarti kemudian jangan eksploitatif. Bahwa ini demi loyalitas pada lembaga, enggak. Kalau ada mata ini loyalitas pada lembaga itu, orang yang mengatakan itu eksploitatif, bahasa eksploitatif. Jadi karma itu membuat kita untuk berpikir kritis. Kemudian tidak ada pendidikan, tidak ada pelatihan. Kepastian kerja, nggak ada kepastian kerja. Kamu besok kerja, kepastiannya gimana, nggak ada. Kamu kalau dipecat gimana, akibatnya nggak ada, udah. Itu menunjukkan bahwa itu eksploitasi. Kamu kan diberi SP3, SP1, SP2, SP3. Kalau kamu melanggar, kamu akan dapat berikan bonus sekian. Nggak ada, itu eksploitasi. Upaya rendah. Ya, di bawah UMR. Ketika tesis tadi dimintalah oleh tim tesis tadi untuk memasukkan sama dengan UMR. Itu nggak benar.
Ya, benar ada di Tian ini gajinya 1.800.000, tapi supaya dapat akses disuruh nulis gajinya 5 juta. Itu ya gak benar. Indonesia eksploitatif ya. Dalam kasus ini eksploitatif. Ini di antara kita sendiri ya eksploitatif itu. Jadi kalau ada gaji DTM kayak Pak Dewin ya, Dr. Dewin itu macam 1.850 itu eksploitatif ya. Gaji ada askesnya, tapi suruh ngaku gajinya 5 juta. Karena saat askes itu gajinya 5 juta. Itu nggak benar juga. Jadi jangan tunjukkan mana yang benar, mana yang salah ya. Tidak ada asuransi kesehatan. Ini sangat eksploitatif kalau nggak ada asuransinya ya. Sangat eksploitatif ya. Nah, asuransi kesehatan ada di tenaga kerja ada ya. Baik, kemudian ada lagi alinasi skill. Alinasi skill atau skala alinasi ya. Alinasi apa? Powerless, tidak punya kemampuan. Nah, di sini ada aktivitas serikat buruh, kemudian ada hak, misalnya hak buruh memberikan tanggapan dan seterusnya itu ada di sini. Normlessness, tidak ada kontrak, tidak ada ikatan. Isolasi sosial, apa terjadi isolasi sosial? Buktinya disharmoni keluarga. Aku kerja metenteng neng kantor lalu keluarga nih. Itu disharmoni keluarga, itu akibatnya seperti itu. Oh, ada saudara saya itu mengatakan, saya bekerja demi perusahaan. Kalau saya bekerja untuk perusahaan, berarti saya bekerja untuk keluarga saya. Itu sudah mengalami distorsi ya, atau kesadaran palsu ya. Oh, itu benar tuh ya kan. Perusahaanmu untung, kue mau tanggamu hancur lah kan. Itu mengalami distorsi. Nah, ini teorinya Mas. Partisipasi sosial yang kurang. Jadi partisipasi sosial itu kurang ya, jadi tidak ada partisipasi sosialnya. Kemudian ada partisipasi politik yang turun. Itu isolasi sosial, jadi nggak partisipatif ya. Ini ada, kemudian berikutnya adalah kepuasan kerja. Ini indikator yang dimiliki oleh Karl Marx ya. Nah, kemudian ada James Scott juga sama indikatornya, bukan sama ya, tapi ini indikatornya ya. Indikatornya, kemudian ada lagi Daniel Lerner, ya indikatornya ya. Lerner ya indikatornya seperti ini ya. Jadi ini indikatornya, ini teorinya siapa ini? Ada paten inflasi. Saya punya instrumennya 2017 itu. Saya bikin instrumen, makanya ini Sadewo 2017 karena saya buat instrumen. Buat instrumen Sadewo 2017 ya. Ada instrumennya paten inflasi. Ada ini ya. Nah ini tapi sayangnya belum saya publikasikan, sayangnya publikasikan di Akikat KKI ya. Salahnya saya di situ. Saya akan coba KKI-kan nih. Komunitas saya solidaritas dan kemudian menguasai media massa ya tuh. Ini ada itu media massa, partisipasi dan ini ya. Ini Chambers ada lagi perangkap kemiskinan ya. Perangkap kemiskinan. Sebenarnya ada banyak teori ya perangkap kemiskinan. Jadi teori-teori itu nanti itulah nanti kerjaan saya pada Anda berkelompok itu ada hubungan teori-teori ini. Karena jelas ya. Jelas ya. Jadi mulai minggu ini, mulai jam ini sampai pertemuan ini adalah Anda ketemu saya. Kelas A hari ini saya tunggu. Kelas A, kemudian kelas B. Ya, dari ini juga kalau saya kelas B sebagian hari ini. Kelas C nanti hari Rabu ya. Kelas C. Dan nanti kalau seandainya nggak keberatan, kalau seandainya Anda kan hubungi pada Bu Dita ya. Dan di situ nanti sudah ada absennya, ada nilainya di situ. Nanti kita kasih nilai. Setiap ini Anda kasih tugas, Anda kasih nilai, nanti kasih nilai. Ya, termasuk membuat latar belakang masalah dari awal. Supaya tidak bolak-balik ya. Dari awal kita bimbing latar belakang masalah. Ini terus sampai selesai. Ya, per kelompok. Ya. Jadi 100 menit menjadi 28 jam ya. Saya 8 jam. Anda atur sendiri ya. Tapi izinnya mengatur ya. Jam sekian sampai sekian ketemu dengan Pak Dewo. Pas ini. Izinnya saya minta itu. Jam ini diatur ya. Oh ini ketemu ini. Jamnya ya. Ya gitu ya. Jadi nanti
saya paling tidak kelas ABC, D lah paling enggak kalau seandainya ABC, anu ya, kalau saya ABC saya terima ya, D. Nanti selanjutnya kelas ini dengan Bu ini, kelas ini dan Bu ini. Ya. Lebih praktis seperti itu, dan kita bimbing pelan-pelan. Ya. Pelan-pelan kita bimbing ya. Kita bimbing sampai membuat artikelnya. Ya, karena kajian kita di pertemuan ke-8 adalah proposal. Proposalnya nggak ada, ya wes karena nilai nih. Ya. Oh, Bapak jahat, ya enggak lah, aturannya begitulah. Ya tolong ya. Waduh, gini, akhirnya seperti ini. Nanti setelah itu turun lapangan. Turun lapangan itu kuesionernya. Kita siapkan kuesionernya. Turun lapangan. Gitu ya. Oke? Okay? Ya. Anda berkembang bersama kami. Jadi Anda nggak kami tinggal. Satu persatu nggak akan kami tinggal. Kita tinggal lihat, oh ini gini-gini. Hari ini misalnya, ada kakak kelas Anda yang, tapi sekarang katanya laptopnya rusak. Tapi hari ini ada kunjung untuk bimbingan artikel ya, kualitatif. Bayangkan, mata kuliahnya sudah selesai. Tapi dia mau menuliskan di dalam artikel, kita bimbing Mas Ian. Karena juga begitu, nanti satu semester masih berada dalam pantauan kami. Jadi terus seperti itu. Ya. Jadi kami nggak akan tinggal kalian ya, terutama saya lah. Gitu ya. Kenapa? Kalau saya ngantuk, itu berarti bahaya buat saya ya. Saya nggak boleh tidur ya. Kalau saya datang ini nggak boleh tidur. Nah, ini ya, ini ada perangkap kemiskinan, ada material poverty, ya. Ini kemiskinan itu sendiri, keberlangsungan, ketidakberdayaan, kemiskinan spiritual, ya, keberlangsungan sosial, disharmoni masyarakat, fatalisme dan seterusnya itu, dan ada isolasi ya, keterasingan ya, tercampur di keterasingan ya. Ya ini kemudian ada kelemahan fisik ya. Babel ya, riwayat penyakit dan seterusnya ya. Kemudian perbojo ini ya, variabelnya sebegitu banyaknya ya. Ini ada modal spiritual ini yang baru, sama modal religius. Modal spiritual dan modal religius itu berbeda ya. Modal spiritual itu pada persoalan asketiknya ya, keyakinan. Jadi Anda hidup beragama, tetapi belum tentu punya modal spiritual yang bagus. Misalnya apa? Orang hidup beragama itu mestinya kan toleran dan penghormatan pada perbedaan. Nah, itu sih protes daging babi, protes orang yang ini itu berarti tidak benar. Ya. Kehidupan yang terarat dan berarti. Ya. Orang kalau spiritualnya tinggi itu hidupnya terarat dan berarti, tenang. Ya. Orang ini orang umat. Waduh ini ada FOMO nih, ada makanan enak nih, wis umat. Itu hubungan dengan alam dan kehidupan, peduli lingkungan ya, dia punya kemampuan peduli lingkungan. Kalau modal religius, keanggotaan keluarga, komunitas, pengaruh sosial melalui keyakinan beragama ya, mengaspirasi ya, pengajaran terhadap ritual dan tradisi agama itu, Jumatan Opora gitu ya. Terus kemudian agama, posisi dalam ketua agama di mana? Ya. Kemudian kemampuan informasi nilai berikutnya mengajarkan yang dakwah ya, kalau kemampuan dakwah, baik itu mesti moral ya, berlaku yang baik ya. Ketika berlaku yang baik ya. Ustaz tapi kelakuannya elek ya baik gitu. Romo kelakuannya elek ya sapi, pendeta kelakuannya elek sapi. Andita gitu ya. Jaringan kedermawanan, sedekah. Ini modal religius. Ada modal ini. Ada lagi modal yang namanya psikologi, ini ada ini. Bukan ini. Jadi modal di masa itu sudah banyak sekali. Modal ekonomi, modal sosial, modal budaya, modal psikologi, modal simbolik, modal spiritual, dan modal religius. Berarti ada berapa? Ada 2, 3, 4, 5, 7 ya. Ada 7 modal ya dalam masyarakat ya. Sementara itu para dosen biasanya terjebak di modal ini saja ya. Modal budaya dan modal ini tidak seringkali diabaikan. Ya. Ternyata setelah saya pelajari dengan berbagai ini 7 modal ya. Kemudian ada ini Robert Atfield itu tentang komunitas kecil, Gulik tentang kosmopolitan, ya. Dan Diener tentang subjective well-being, ini mengukur kebahagiaan.
tingkat subjektif lebih sejahtera sebagai bentuk hakim sejahtera ya. Kemudian ada indeks kebahagiaan, itu Daniel, ini lanjutannya dari ini. Jadi lebih lanjutannya dari kebahagiaan ini. Ini dari kebahagiaan. Ini sampai 13, ini paling nggak yang sudah saya tercatat ya. Sampai 13 ya. Tetapi tentunya nanti akan bertambah sesuai dengan waktu yang saya punya itu mengembangkan variabel-variabel ini. Tinggal enak aja variabelnya. Saya butuh variabel ini, pakai ini. Saya butuh variabel ini, pakai ini. Gitu ya. Saya itu kalau ngajar itu praktis baik lah. Gitu. Orang-orang yang praktis ya, oke. Variabelnya ini. Gitu ya. Tinggal enak ya. Ada pertanyaan silakan. Silakan. Ya, hari ini sudah ketemu dengan kami ya. Oke, Mbak Naswa silakan Mbak Naswa, silakan. Kita mulai dengan Mbak Naswa dulu, silakan. Terima kasih Bapak atas kesempatannya. Saya izin bertanya mengenai proposal yang Bapak sebutkan tadi. Untuk mata kuliah Sosekin itu tugasnya itu proposal beserta laporan Bapak. Untuk Iya. apakah mata kuliah kuantitatif ini juga meminta tugasnya kuantitatif itu nanti kan proposal ya, proposal. Jadi Sosekin itu proposal per kelompok ya. Kalau kuantitatif ini proposal per individu dan artikel. Proposal per individu dan artikel, laporannya kita lewatin ya. Proposal individu dan artikel, tapi artikelnya jangan disubmit dulu sebelum bagus. Nanti submitnya kita bimbing bersama-sama, kita perbaiki. Jadi Anda enggak, artikelnya submit, enggak, please deh ya. Nah, jadi saya nggak minta submit, enggak. Artikelnya jadi dulu, nanti kalau itu kita kasih nilai, nanti ada, ini sudah tinggal perbaikannya sedikit. Nilai itu akan menentukan Anda perbaikannya sedikit atau banyak. Ya. Anda konsultasi lagi sampai semester depan, sampai selesai, sampai terbit DW. Ya, bukan pada saya. Pak, kalau sudah terbit nilainya berubah, enggak. Gitu. Itu untuk Anda sendiri deh, gitu ya. Ya, enggak, gitu ya. Untuk Anda sendiri, jadi jangan dipaksain submit segala macam. Dan saya tidak nyaman ketika Anda submit kemudian berkali-kali kemudian ditolak, apalagi pakai nama saya, ditolak terus ini ngopo toh gue aku loh, rasa submit lah gitu, mencemarkan nama diri Anda sendiri lah, ditolak itu, waduh, yang aku tercemar loh ya, atau jujur aja ora salah, itu mendingan ya itu tadi disubmit kalau sudah siap untuk tersubmit ya. Sudah siap untuk terbit ya. Siapa yang nampingi? Saya akan nampingi Anda sampai terbit. Yang kualitatif ini sudah ada, ya datang kita tampingi. Mau niat ya itu, Kak, Pak saya mau cuek aja, nggak mau dengan Bapak. Kemudian silakan duduk urusanku gitu. Karena setelah semester depan itu memang itu kerelaan Anda ya, mau didampingi apa enggak ya. Pak, saya mumpung dikasih hak untuk apa, untuk bisa memperoleh pendampingan dari Bapak, ya silakan. Saya terima kasih sekali. Bisa cuma satu, supaya saya nggak tidur. Ya. Jadi kalau Anda sekarang nggak datang, saya nanti biasanya saya tidur. Nah, tidur masih nggak mau bangunin ya. Nah, kalau tidur itu, ya, itu berarti kencing manis saya naik. Diabetes saya naik ya, itu berat darah saya naik. Kemudian akhirnya salah satu diantaranya pembengkakan di kaki. Pembengkakan di kaki itu yang bahaya. Itu ya. Jadi kalau bimbingan terus, itu sedekah wa aku. Bayangkan gue, bimbingan ngriwi aku gue untuk pahala lho, bayangkan kau nanti tahun yang ngono gue. Kecuali Anda cari pahala, sekarang ini cari pahala. Dengan membuat ketemu dengan saya ya. Carilah pahala sebanyak-banyaknya ya. Kenapa? Menyelamatkan hidup saya. Nah itu ya. Paham ya? Itu ya. Ya. Baik, terima kasih. Jadi itu ya.
Ini ada Mas Akmalus Sahrul ini ya, Mas Izin. Baik Bapak, sebelumnya perkenalkan saya Muhammad Akmalus Sahrul Faizin dari kelas 2025B. Saya ingin bertanya Bapak, tadi kan Pak Dewo bilang katanya pengolahan datanya itu untuk ketua sama anggota, berarti nanti itu artikelnya itu individu-individu ya Bapak? Jadi Iya, juga artikelnya di beda-beda. saya individu-individu. Nanti pengolahan data itu masuk nilai di statistik. Nanti kan ada variabelnya beda-beda tuh, ya kan? Iya, Ya, variabel ketua kelompok itu laporannya ketua kelompok. Kan buat laporan nih, laporan nih ya, ketua kelompok ini ya. Itu ketua kelompok itu menjadi tugasnya di CUC-in, ya kan? Yang olah datanya dia untuk mata kuliah statistik. Kamu sini kan juga olah data sendiri nih, masih di statistik. Ini masih di statistik, gitu ya. Ya, kemarin saya dengan statistik seperti itu. Jadi data Anda nanti olahan data Anda ceritakan cara mengolah Anda, ya toh. Yang olah data saya masukkan kayak gini, diolah seperti ini, akhirnya kayak gini, masukkan ke nilai statistik. Gitu ya. Oke? Saya artikel ya. Artikel merangkum semua itu. Tapi kan nggak semua harus dimasukkan ya. Gitu ya. Nanti dilakukan dhisik. Mungkin nggak ada gambaran, dilakukan dhisik. Ya. Anda kan terbiasa dengan satu mata kuliah satu tugas ya. Ini satu mata kuliah tiga mata kuliah satu tugas ya. Yang saling berapa irisannya. Kuantitatif kemarin juga gitu. Masalah sosial, judul besarnya ini, ketua kelompoknya ini, kotanya ini terkait dengan ini. Jadi tentang ojek online, atau tentang ojek online, ketua kelompoknya nulis tentang waktu itu tentang ojek online apa namanya itu ya. Bagaimana strategi ojek online, pengalaman ojek online menerima apa gitu ya. Kemudian yang satunya bagaimana ojek online itu hubungan keluarga di dalam ojek online. Terus akan muncul. Makanya ketemu, minggu ini harus ketemu. Supaya Anda tahu, oh kelompokmu ini. Maka judul besarnya itu ini. Judul kelompok ketua kelompoknya ini. Anggotanya judulnya nanti kasih, oh kamu variabel ini yang bisa masuk. Hubungan antara ini dan ini, hubungan antara ini dan ini, ya, gitu ya. Ya. Berarti pada saat bimbingan sama Pak Dewo nanti Pak Dewo memberikan arahan pada kita untuk rekomendasi variabel-variabel apa aja yang dapat kita kembangkan, yang nantinya dapat dikembangkan menjadi judul ya Bapak. Iya betul, per individu. Jadi saya harus berpikir dalam satu saat itu memikirkan 5 orang per individu itu. Ya, 5 orang ya, tidak 1 orang tapi 5 orang ya. Gitu ya. Ya. Baik Bapak, terima kasih. Makanya dilakukan sih ketemu gue ya. Ketemu ya. Oke. Mbak Cipora Karisma, ini Cipora perempuan apa lagi? Cipora Karisma. Iya. Iya Bapak, jadi saya ingin bertanya. Untuk kelas F itu apakah benar dosen pembimbingnya itu Bu Dita dan atau apakah nantinya akan dibagi nanti lagi? Dia nanti dibagi sendiri sama Dionya. Saya paling tidak nanti akan ngomong, saya akan pegang kelas ABC, nanti mungkin sebagian D itu tidak jumlahnya ya. Makanya jumlah kelompoknya berapa kan harus tahu kan ya. Ya gitu ya Mbak. Oke, Pak. Cipora ini Cipo itu korek api. Bapaknya perokok kah? Tidak, Bapak. Kok aneh jenis Cipora. Cipo itu dulu ada korek api namanya Sipo. Itu bagus sekali, mahal. Karisma ya, Cipora. Atau nama menarik namanya ini Cipora Karisma. Atau Cipora itu ada satu pulau di Mentawai namanya Cipora. Gitu ya. Oke gitu ya Mbak Karisma ya.
nanti akan saya diskusikan dengan Bu Dita ya. Baik, Bapak. Dita dan Bu Warda. Nanti kan ada 2 dosen lain, Bu Dita dan Bu Warda ya. Nggih. Nah, tapi Baik, Bapak. saya bimbing kabeh ra kuat ya. Waktune sing kaono ya. Karena paling nggak 30 menit sampai 40 menit. Nah, waktu singkat saya bilang itu. Kemudian minggu depan sudah bilang membuat latar belakang masalah. Saya harus ngajari Anda bagaimana membuat latar belakang masalah. Jadi ketika saya memberikan judul, nanti saya memberikan arahan latar belakang masalah dimulai dari ini. Harus pakai ini, cepat. Ya, jadi Anda cepat. Jadi kalau makanya nanti ketua kelompok bawa absennya sekalian yang membuat absennya. Membuat absen nggak datang ya lewat sudah. Nggak datang 2 kali ya sudah dianggap ya. Karena lewat ya. Jangan sampai balik-balik kemarin kualitas itu balik lagi. Dari awal balik lagi. Aduh capek sekali ya. Judulnya udah gak macam balik lagi. Itu ya jadi yang membuat saya lelah. Tapi tolong konsentrasi pada Anda. Jadi itu yang saya minta pada Anda. Mbak Naswa Nikma Aulia. Naswa Nikma Aulia. Itu ya Mbak Karisma ya. Baik, terima kasih, Bapak. Panggilannya apa? Cipora apa? Cipora panggilannya apa? Sipora, Bapak. Oh ya, Pak Cipora. Okay. Mbak Naswa Nikma Aulia panggilannya Mbak Nikma. Saya Nasya, Bapak, dari kelas 2025B. Oh, Nasya. Oke, Nasya. Gimana Mbak Nasya? Iya, saya mau bertanya, Bapak, apabila kelas B nanti jadwal bimbingannya di hari Rabu semua gitu, bagaimana ya, Bapak? Kemungkinan Monggo. hari ini belum. Monggo, hari Rabu semua monggo, saya tunggu. Rabu semua, nggih. Rabu semua saya tunggu ya. Mulai minggu ini ya. Ya, Rabu semua. Ini saya mungkin fakultatif ya, karena Jumat saya harus opname ya. Opname. Jadi Jumat saya harus opname. Kamis saya kayaknya agak istirahat dulu mengucapkan batin ya. Moga-moga tidak ada masalah dengan hari Jumat ya. Doa. Ya. Baik, terima kasih, Bapak. Oke, yuk, monggo. Ya, coba saya tunggu ya. Kelompoknya berapa sih di angkatan 2000 B ya, kelas B banyak juga. Nanti kan lihat. Oke, ada lagi? Nah, kita lihat jumlah hitung yang Mbak Nima ya. 30-40 menit ya per kelompok ya. Kelompok seperti itu, nanti seperti itu. Ya. Minggu depan sudah bawa laptop ya. Atau bawa laptop sudah ini sudah ngerjain tentang latar belakang masalah. Nanti aja bantu. Ya. Latar belakang masalah. Anda bisa bayangkan, saya baca cepat uji gini. Tapi yang paling penting saya nggak tidur. Jangan buat saya tidur. Itu pahala, weh. Puasa-puasa pahalanya gede. Oke, yuk ada lagi? Oke, nggak ada ya. Ini nanti saya kirim lewat, ini sudah saya kirim belum ya? Ini nanti saya kirim lewat ini ya. Ini anu ya. Berbagai variabel ya. Variabel yang jarang orang teliti ya. Bagi variabel yang jarang orang teliti. Saya kira itu, saya kiri sampai di sini. Ada lagi sebelum saya tutup. Pak matiin anunya dulu. Matiin apa? Rekaman nih. Nanti rekaman bisa saya berikan pada kelas G ya. Kelas G. Saya modelnya saya gitu. Rekam ya, kelas G. Ada lagi? Mbak Afatin, oh ditanya Mbak Afatin. Mbak Nasya mau tanya lagi apa lagi? Iya, Bapak, mohon maaf kemarin kan dari kelas PJ kelas F juga mengirim video rekaman yang kemarin ke saya. Nah, filenya itu tidak bisa dibuka, Bapak. Oh, saya kurang tahu ini, nanti saya planning. Gini loh, karena ketika belum saya mati itu panjang 2 jam itu. Akhirnya saya juga nggak bisa, saya juga memotongnya itu ya susah gitu. Kalau ini nanti saya matikan. Jadi langsung saya kirim pada Anda, jadi enak. Supaya itu ya. Jadi kemudian saya transfer lagi ke dalam bentuk lebih pendek ya. Masuk 1 giga toh. Kasihan aku ini. Ternyata saya lupa mematikan rekamannya. Jadi ketika itu tetap berlanjut rekamannya. Gitu ya. Ini saya matikan, sudah selesai ya, saya matikan ya. Pertanyaannya luar biasa.
sudah selesai saya matikan. Untuk nanti misalnya Anda kurang waktu bimbingan, Anda bisa bimbingan online hari Sabtu. Ya. Tapi per kelompok ya. Ya misalnya, Pak saya masih belum yakin tentang ini. Karena ada anak itu punya banyak variasi ya. Ada extrovert ya, ada introvert. Iku nek ngomong itu jalur berdua sama dosen itu lah. Gak ngerti nek berdua sama dosen itu kemarin si terjadi kesalahpahaman itu dianggap pelecehan, itu repot tuh. Saya untung di tempat ini lebih lebar ya, luas, orang mau lihat saya kayak apa terserah ya. Tapi orang yang di kamar-kamar itu kan menjadi tidak nyaman ya, kan? Bimbingan berdua ya. Kemudian saya sudah melakukan itu, jadi tolong nanti bisa lewat online kita bisa diskusi di hari Sabtu jam 9. Anda tinggal ngomong lewat grup ya, jangan japri ya, lewat grup. Kalau japri itu numpuk ya, jangan japri ya. Jadi angkatan pira sing butuh lewat grup. Sekali lagi untuk Pak Dewo, kalau berhubungan dengan Pak Dewo lewat grup, ya. Supaya temannya yang lainnya juga tahu. Oh ternyata teman saya itu ada yang lebih serius nih. Akhirnya terpancing, ya. Pancing. Kasus di luar negeri itu. Mengapa kok bulan itu menjadi semakin bagus? Karena antar teman itu saling memberikan support ya. Saling berkompetisi juga. Biasanya nyuruh bacanya masih sedikit. Tetapi ini kasus yang di teman saya di Harvard ya. Itu dia bacanya sampai segini tuh. Biasanya bukunya segini tok. Segini tuh tumbuhan di pabrik. Kenapa? Nah, teman saya itu bacanya lebih banyak lagi. Terus gimana? Dia bersaing untuk membaca. Literasinya tumbuh karena itu. Kami dulu waktu di UNER, yang dibanggakan itu bukan iPhone baru, segala macam. Setiap orang yang datang ke rumah, itu yang ditunjukkan adalah buku. Ini buku saya. Jadi kita kan pulang itu, ya kita nyimpen uang, itu ya berlomba untuk beli buku ya. Ini buku saya banyak. Teman saya itu buku sampai, satu rumah penuh kita bersaing ya. Buku ya. Beli buku yang kita baca ya. Sampai kemudian misalnya dosen memerintahkan pembeli buku itu, waduh, ada dosen fotokopi buku tebal tuh, buku tebal dia. Saya itu sampai hutang 100.000 hutang saya. Saya hutang Pak ya, saya bayar nyicil ya Pak ya, 10 kali ya, saya bayar. Itu dalam buku itu. Jadi kegairahan untuk membaca. Saya kira itu. Jadi itu yang saya katakan pada Anda. Saya matikan rekamannya supaya tidak panjang-panjang ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Ya. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Sama-sama. Terima kasih Bapak.